Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Rizal Muqtada dan juga Ibu Aprilia Nurul Hasanah selaku dosen mata kuliah Kajian Kurikulum Pendidikan Matematika karena telah membantu kami dalam menyusun makalah serta PPT pada video kali ini. Nah, pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu berjudul tentang Sistem Pendidikan Matematika Internasional di Eropa dan Amerika. Lanjut. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 ada Mbak Dwi Rizky Mulyasih Rahayu dengan 3 digit NPM terakhir 021. Kemudian ada Mbak Kurnia Arvanita Sari dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 062. Kemudian ada saya sendiri Dimas Arya Mutakin dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 067. Kemudian ada Mbak Ningrum Aslihatul Hiron dengan 3 digit NPM terakhir 086. Dan terakhir ada Mbak Dingina Dwi Cahyani dengan 3 digit NPM terakhir 118. Untuk materi yang pertama yaitu Inggris di benua Eropa akan saya jelaskan sendiri. Lanjut. Jadi untuk sistem pendidikan secara umum di Inggris itu terbagi menjadi 4 wilayah berdasarkan 4 negara, yaitu Inggris atau England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Kemudian untuk jenjang pendidikan di Inggris itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah primary education untuk 3-4 tahun. Yang kedua adalah primary education untuk usia 4-11 tahun. Yang ketiga adalah secondary education untuk 11-16 tahun. Yang keempat adalah further education untuk 16-18 tahun. Dan yang terakhir adalah higher education untuk 18 tahun ke atas. Kemudian dalam sistem ujian dan kualifikasi mutunya ada 2, yaitu ujian primer dan ujian sekunder. Kemudian tujuan kurikulum pendidikan matematika di Inggris itu ada 3. Yang pertama adalah menjadi fasis dalam dasar-dasar matematika. Yang kedua adalah bernalar secara matematis dengan mengikuti garis penyelidikan. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Kemudian untuk kompetensi matematika di Inggris itu ada 2. Yang pertama adalah konten pada case stage 2 yang meliputi angka dan pengukuran. Dan yang keduanya adalah konten pada case stage ketiga yang meliputi nomor, aljabar, rasio, proporsi, dan tingkat perubahan. Kemudian adalah geometri dan ukuran. Kemudian adalah probabilitas atau kemungkinan. Dan yang terakhir adalah statistika. Kemudian ada perbandingan umum dari pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Inggris. Untuk pendidikan di Indonesia ini lebih menekankan pada teori daripada praktek. Kemudian pada Indonesia sendiri itu pendidikan dasar dimulai pada usia 7-12 tahun. Kemudian ujian kenaikan kelas diadakan setiap semester. Sementara pada Inggris itu lebih menekankan pada praktikum. Kemudian pendidikan dasar dimulai sejak usia 5-11 tahun. Kemudian ujian kenaikan kelas hanya dilakukan 1 kali saat berusia 7 tahun. Baik, untuk materi yang berikutnya akan tentang negara Prancis akan dijelaskan oleh Mbak Ningrum. Untuk Mbak Ningrum, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kurikulum di negara Prancis. Di Prancis sendiri, sistem pendidikannya secara umum yaitu bersifat terpusat oleh pemerintah Prancis atau sentralisasi. Kemudian, jika Indonesia memiliki Ki Hajar Dewantara, maka di Prancis ini memiliki seorang tokoh, Jules Ferry, yang mengusulkan sekolah republikan yang menampung semua anak di bawah usia 15 tahun tanpa memandang gender. Kemudian, meskipun pemerintah Prancis tidak membedakan seseorang dalam dunia pendidikan, tetapi di Prancis mengenal istilahnya spirit class atau perbedaan kelas sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian sejak tahun 1967 di Prancis sudah ditetapkan wajib belajar selama 16 tahun. Nah, untuk jenjang pendidikan di Prancis itu dimulai sejak usia 3 tahun. Ketika sudah lebih dari 18 tahun, seseorang tersebut bisa menempuh pendidikan tingginya di universitas dan melanjutkannya di Grandes Écoles yang setara dengan program magister. Selanjutnya, untuk standar proses dan tujuan pembelajaran, yang pertama pencarian, kemudian yang kedua ada pemodelan, kemudian yang ketiga ada representasi, dan yang keempat ada penalaran, kemudian yang kelima ada perhitungan, dan kemudian yang keenam ada komunikasi. Selanjutnya ada standar isi dari kurikulum di Perancis. Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, itu ada angka dan operasi perhitungan, kemudian ada geometri, kemudian ada besaran dan ukuran, kemudian yang keempat ada organisasi dan manajemen data, kemudian standar isi di tingkat menengah atas di Perancis, yaitu yang pertama angka dan operasi perhitungan, kemudian yang kedua fungsi, kemudian ada geometri juga, kemudian yang keempat statistika dan probabilitas. Selanjutnya perbandingan umum kurikulum di Indonesia dan di Perancis. Di Indonesia ini sistemnya masih desentralisasi sesuai otonom, kemudian di Perancis itu sistemnya sentralistik atau terpusat. Nah, di Indonesia ini pendidikan prasekolah itu belum wajib, sedangkan di Perancis itu sudah diwajibkan sejak usia 3 tahun. Itu belum maksimal, baru beberapa kurun waktu ini
sudah diterapkan namun belum maksimal. Sedangkan di Perancis, metode link and match ini sudah berjalan secara baik atau hal yang lumrah. Di Indonesia ini terdapat asesmen nasional, sama halnya dengan Perancis juga terdapat asesmen nasional untuk menuju jenjang selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ningrum atas penyampaian materinya. Untuk materi berikutnya masih di benua Eropa yaitu Belanda, akan disampaikan oleh Mbak Diana. Untuk Mbak Diana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di Belanda. Mengenai sistem pendidikan secara umum di Belanda ini dikembangkan oleh badan yang disebut dengan The Dutch Institute for Curriculum Development atau SLO. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu jenjang pendidikan formal yang ada di Belanda ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu tingkat dasar dan lanjutan yang biasanya berlangsung selama 7 tahun. Lalu ada tingkat menengah kejuruan. Dan yang terakhir yaitu tingkat tinggi yang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu bachelor, master, dan PhD degree. Untuk pendidikan informalnya, ini ada pendidikan khusus yang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu ada pendidikan jasmani. Adapun perbandingan umum kurikulum Indonesia dan Belanda. Yang pertama yaitu di Indonesia ini penjurusannya dimulai dari sekolah menengah, sedangkan di Belanda penjurusannya dilakukan sejak sekolah dasar. Lalu di Indonesia ini berlangsung rata-rata pembelajarannya itu 7 jam sehari, sedangkan di Belanda berlangsung selama 5,5 jam per hari. Lalu hampir setiap mata pelajaran di Indonesia ini memberikan tugas rumah, sedangkan di Belanda itu sekolahnya meminimkan tugas rumah. Lalu di sana menerapkan asesmen nasional, sedangkan di Belanda ini menggunakan akumulasi pembelajaran yang sudah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana atas penyampaian materinya. Untuk materi yang berikutnya sudah masuk kepada benua Amerika, dimulai dari negara Amerika Serikat yang akan dipaparkan oleh Mbak Dwi. Kepada Mbak Dwi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas atas kesempatannya. Di sini kita akan membahas mengenai kurikulum yang berlaku di Amerika Serikat. Nah, untuk sistem pendidikan secara umum, yang pertama, kurikulum ini sangat fleksibel, di mana negara bagian dapat menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah. Kemudian, tidak ada sistem pendidikan kurikulum nasional, dan mata pelajaran diwajibkan secara nasional yang diajarkan di tingkat sekolah dasar, tingkat 1-6, yaitu matematika, membaca, mengeja, menulis, bahasa Inggris, geografi, sejarah Amerika, ilmu pengetahuan sosial, kesehatan, musik, seni rupa, dan olahraga. Nah, untuk jenjang pendidikannya, teman-teman bisa melihat secara detail pada bagian berikut. Selanjutnya ada tujuan kurikulum dan jenis kurikulum. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mencapai kesatuan dan dalam keragaman. Kemudian untuk mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi, untuk membantu pengembangan individu, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan untuk mempercepat kemajuan nasional. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada 4, yaitu kurikulum formal dan informal, kurikulum tersembunyi, kurikulum 0, dan jarak fisik sebagai kurikulum. Kemudian kita berlanjut pada kurikulum matematikanya. Nah, kurikulum matematika di negara Amerika Serikat ini diatur oleh Dewan Nasional Guru Matematika atau The National Council of Teachers of Mathematics. Nah, mereka ini menetapkan sebuah kurikulum yaitu kurikulum focal point. Prinsipnya ada 6, yaitu equity, curriculum, teaching, learning, assessment, dan technology. Kemudian untuk standar proses dan isinya, di standar proses itu ada 5, yaitu problem solving, reasoning and proof, communication, connection, dan representation. Sedangkan di standar isi ada angka dan operasi, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data serta probabilitas. Di Indonesia kita memiliki kurikulum nasional, sedangkan di Amerika tidak memiliki kurikulum nasional, di mana negara bagian berhak menetapkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian di Indonesia, kurikulum nasional itu ada yang menetapkan kurikulum 2013, di mana metodenya menggunakan metode pendekatan saintifik. Kemudian untuk kurikulum merdeka itu menggunakan pendekatan proyek. Di kurikulum Amerika Serikat itu menggunakan pendekatan proyek dan berorientasi siswa aktif serta pada pemecahan masalah. Baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir di Indonesia terdapat asesmen nasional dan ujian bersama bersama masuk perguruan tinggi. Kemudian untuk di Amerika Serikat sendiri ujian nasional hanya diperuntukkan bagi yang akan masuk kuliah.
Itu saja dari saya kembalikan kepada Mas Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Tui atas paparan materinya. Untuk materi yang terakhir yaitu di negara Kanada akan disampaikan oleh Mbak Kurnia. Kepada Mbak Kurnia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah kurikulum di Kanada. Nah, sistem pendidikan secara umum di Kanada, pendidikan di Kanada ini merupakan tanggung jawab provinsi di bawah Undang-Undang Kanada, sehingga terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan di berbagai provinsi. Nah, kurikulum mencakup bidang matematika, sains, bahasa, ilmu sosial, komputer, berpikir kreatif, belajar mandiri, dan pendidikan lingkungan. Lalu ada jenjang pendidikan dan kompetensi matematika di Kanada. Untuk jenjang pendidikannya terdiri atas pendidikan prasekolah setara dengan TK, sekolah dasar dan sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan khusus. Lalu selanjutnya ada kompetensi matematika yang meliputi bilangan dan penomoran, pengukuran, geometri ruang, pola aljabar, pengelolaan data, dan peluang. Lalu selanjutnya ada perbandingan umum antara kurikulum di Indonesia dan di Kanada. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan antara kurikulum di Indonesia dan Kanada. Untuk persamaannya, penilaian otentik dilakukan dengan prosedur penilaian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sedangkan untuk perbedaannya, di Indonesia seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor, sedangkan di Kanada lebih menekankan psikomotorik. Lalu di Indonesia, kompetensi yang dinilai itu terdiri dari 4 kompetensi inti, yaitu aspek religius, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Sedangkan di Kanada juga ada 4 kompetensi yang dinilai, meliputi pengetahuan dan keterampilan, berpikir, komunikasi, dan aplikasi. Lalu untuk di Indonesia, ketuntasan belajar itu adalah KKM, sedangkan di Kanada ketuntasan belajarnya itu level. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Kurnia atas penyampaian materinya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah serta PowerPoint pada video kali ini. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.